Ketika suamiku sekali lagi memberikan surat cerai, aku tidak memohon, malah dengan sukarela membereskan semua barang sejak menikah dan pindah dari rumahnya. Pada hari pertama, aku mengumpulkan semua pengelola toko di bawah namaku dan menghentikan subsidi yang diberikan kepada rumah bangsawan selama ini. Hari kedua, saya mengunjungi tabib terkenal memberitahunya bahwa mulai sekarang tidak perlu lagi datang untuk memeriksa adiknya. Hari ketiga, saya memindahkan semua mas kawin dan naik feri menuju selatan. Saya tiba-tiba sangat penasaran, tanpa saya yang selama 10 tahun ini terus-menerus memberikan subsidi dari mas kawin kepada rumah tangga bangsawan, tanpa saya sebagai kakak ipar yang setiap hari sebelum fajar merawat adiknya, bagaimana Song Yan akan menghadapi ibunya yang serakah, merawat adiknya yang lumpuh di tempat tidur, serta wanita yang disembunyikannya di perkebunan kota yang tidak pernah muncul. Saat ini, ketika Song Yan menulis surat perceraian, dia tidak ragu sedikit pun, pergelangan tangannya tidak bergetar, suaranya tetap datar seperti biasa. Mulai sekarang, pernikahan kita berakhir. Tidak ada urusan satu sama lain. Aku mengangguk, baik, menikah dengannya selama 10 tahun ini, aku seperti orang bodoh. Aku menggunakan mas kawin yang kubawa dari keluarga Su untuk mengisi lubang tak berdasar di rumahnya. Aku pikir hati manusia bisa dihangatkan, tapi ternyata setelah 10 tahun, yang kudapat hanyalah sepotong besi yang dingin dan keras. Dan dia mungkin tidak menyangka aku akan begitu cepat setuju. Matanya menunjukkan sedikit kebingungan, tapi aku tidak peduli padanya, berbalik dan pergi. Keluar dari ruang kerja, Nyonya Tua Song sedang bersandar di pintu menguping. Melihat saya keluar, dia menyeringai, wajahnya yang penuh riasan tampak sangat puas. Memahami itu bagus. Reputasi 100 tahun keluarga Houfu, kami bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh keluarga pedagang. Aku menatapnya sejenak, tidak berkata apa-apa. Langsung berjalan menuju halaman tempat aku tinggal selama 10 tahun. Sementara itu, di belakangku terdengar suaranya yang tajam mendesak, dia berteriak dengan keras. Ingat untuk membawa semua barang-barangmu yang berbau uang itu, jangan mengotori tanah kami di rumah bangsawan. Langkahku tidak berhenti, dan pelayanku Chunlan sudah menunggu di halaman dengan mata merah. Melihatku kembali, air matanya langsung jatuh. Dia terisak saat mulai bicara. Aku dengan tenang mengoreksi, panggil Nona. Mulai hari ini, tidak ada lagi Nyonya Cheng Enho Su Wangking. Hanya ada putri sulung keluarga Su dari Jiangnan. Lalu saya memerintahkan pelayan di halaman untuk mengemas barang-barang, mulai dari perabotan rumah, tempat tidur, dan lemari dari kayu nanmu emas, hingga selimut di tempat tidur, lentera di bawah atap. Semua yang saya beli, semuanya dikemas. Bagaimanapun, keluarga Ho Cheng tidak memiliki apa-apa, dan semua ini dibeli dengan menggunakan mas kawin saya. 1 jam kemudian, saya naik kereta kuda kembali ke rumah keluarga Su, tetapi kereta kuda tidak langsung kembali ke rumah saya di ibu kota. Kereta itu berhenti di taman belakang salah satu rumah teh terbesar yang saya miliki. Saya turun dari kereta dan memerintahkan Chunlan pergi panggil semua pengelola toko. Dalam waktu 15 menit, saya ingin bertemu dengan semua orang. Chunlan bekerja dengan cepat. Tidak lama kemudian, para pengelola dari 88 toko milikku, baik itu toko beras, toko kain, atau pegadaian, semuanya terengah-engah berkumpul di ruang pribadi Weng Xianglo. Mereka melihatku dengan wajah bingung, dan aku tanpa basa-basi langsung mengeluarkan sebuah buku catatan dari lengan baju, membantingnya ke meja dengan suara keras. Semua orang terkejut. Saya langsung ke pokok permasalahan. Para pengelola toko pasti tahu toko-toko saya, Su Wangking, selama 10 tahun ini selalu mendukung keuangan keluarga Cheng Enho. Semua orang mengangguk, ini bukan rahasia di ibu kota. Mulai hari ini, hentikan semua subsidi untuk pengeluaran di rumah Houfu, baik itu sarang burung walet kelas atas yang diminta oleh Nyonya Tua setiap hari, ginseng 1000 tahun yang digunakan oleh Nona Qinglian setiap bulan, atau biaya apapun untuk jamuan yang diadakan oleh Hoye. Untuk rekan-rekannya, tidak akan ada 1 sen pun yang keluar dari rekening keluarga Su. Seluruh ruangan menjadi sunyi senyap. Wang Jianggui adalah orang lama yang mengikuti ayahku. Dia memberanikan diri bertanya dengan hati-hati. Nyonya, Anda ini sedang berselisih dengan Tuan Ho. Suami istri bertengkar di kepala ranjang, berdamai di kaki ranjang. Tapi kalau sampai memutuskan uang, pihak Houfu mungkin akan kacau. Saya tersenyum. Paman Wang, saya memang ingin dia kacau. Saya berdiri, mengambil buku catatan di atas meja, membukanya, dan menunjukkannya padanya. Bulan lalu, Nyonya Tua Song kalah berjudi 3.000 tael, diambil dari rekening saya. Song Qinglian tidak suka rasa pahit obat, memecahkan 1 set porselen resmi dari dinasti sebelumnya, 800 tael. Song Yan mengeluarkan 1000 tael untuk membeli sebuah peniti giok untuk Liu Ruyan, teman masa kecilnya. Jari saya menunjuk pada 3 karakter Liu Ruyan. Kuku saya hampir menancap ke dalam kertas. Saya tertawa dingin dalam hati. 10 tahun sudah. Setiap sen yang dihasilkan keluarga Su saya menjadi modal mereka untuk berfoya-foya. Tetapi sekarang saya tidak akan melayani lagi. Saya menutup buku catatan, memandang setiap orang dengan tatapan dingin. Apakah kalian semua sudah mendengar dengan jelas? Para pengelola serentak menundukkan kepala, membungkuk dan menjawab, sudah mendengar dengan jelas. Jadi saya melambaikan tangan, membiarkan mereka semua pergi, dan di ruang pribadi hanya tersisa saya sendiri. Saya tiba-tiba merasa sedikit penasaran. Apakah Song Yan tahu bahwa tanpa uang saya, bagaimana kamu akan menghidupi ibumu, adikmu, dan juga Liu Ruyan yang kamu sayangi? Keesokan harinya, saya bangun pagi-pagi sekali. Tapi peluang yang paling terkenal di ibu kota, dengan keahlian luar biasa dalam akupunktur emas untuk memperpanjang hidup, hampir bisa dianggap sebagai setengah orang tua angkat dari Song Qinglian. Selama 10 tahun ini, uang yang keluarga Su saya habiskan untuknya sudah cukup untuk membeli sebuah rumah besar lagi di pinggiran kota. Saya tidak mengirim orang untuk memanggilnya, melainkan pergi sendiri dengan kereta kuda ke Jishitang miliknya. Tapi Pong terkejut melihat saya datang sendiri. Dia mengira Song Qinglian mengalami masalah serius lagi. Saya langsung menyuruh Chunlan meletakkan kantong uang yang berat di mejanya dengan nada datar. Tapi Wang, ini adalah pembayaran akhir untuk biaya konsultasi selama 10 tahun ini. Silakan Anda periksa. Dia tertegun sejenak, membuka kantong uang dan meliriknya. Nyonya, ini terlalu banyak dan biaya pengobatan di kediaman Markis biasanya dibayar bulanan.
Saya memotongnya, tidak ada lagi rumah bangsawan. Mulai hari ini, untuk penyakit Nona Song, saya tidak akan mengeluarkan uang sepeser pun lagi. Saya menjelaskan fakta. Saya tidak ada hubungan lagi dengan rumah bangsawan Cheng En. Wang Taiyi adalah orang yang cerdas, segera mengerti apa yang terjadi. Dia tidak bertanya lebih lanjut, menerima uang dan memberi hormat. Mengerti, Nona Su. Jaga diri. Dan ketika saya keluar dari Jishitang, saya tidak kembali ke rumah, melainkan membiarkan kereta kuda pergi ke Houfu. Namun, saya tidak turun dari kereta. Saya memanggil Chunlan ke depan, memberinya 2 benda, sebuah buku tebal dan sebuah lencana dari bisnis keluarga Su. Buku catatan ini adalah daftar semua barang mas kawin yang dipinjam oleh keluarga Song selama 10 tahun saya menikah ke dalam rumah bangsawan. Setiap barang ada di kamar siapa, diambil pada hari apa, semuanya tercatat dengan jelas. Saya berhenti sejenak, melihat mata Chunlan yang penuh tekad, bawa lencana saya, dan pilih 20 pelayan terkuat dari penjaga rumah kita. Saya minta di hadapan Nyonya Tua Song, semua barang-barang saya dipindahkan satu persatu. Mata Chunlan langsung berbinar. Nona tenang saja, saya jamin bahkan sehelai rambut pun akan saya bawa kembali untuk Anda. Aku sedikit mengernyitkan dahi, bagaimana jika dia membuat keributan? Chunlan menjawab dengan tegas, dia sangat marah. Aku tertawa, gadis ini paling mengerti aku. Aku berulang kali mengingatkan, tidak perlu bertengkar dengannya, kalian hanya perlu memindahkan barang-barang. Jika dia menghalangi, biarkan para pelayan memindahkannya ke samping. Minum teh. Jika dia memarahimu, anggap saja angin lalu. Ingat kita harus sopan. Kita pergi untuk mengambil kembali barang kita, bukan untuk merampas. Aku duduk di dalam kereta kuda, memandang dari kejauhan ke arah gerbang besar kediaman Cheng En Ho yang megah, terpisah oleh satu jalan. Tidak lama kemudian, terdengar keributan dari arah itu. Aku mendengar teriakan seperti, langit sudah terbalik, wanita pedagang memang tidak bisa diandalkan. Aku akan membuat Jan Er menceraikanmu. Sayangnya putranya sudah menceraikanku kemarin. Kira-kira 1 jam kemudian, serombongan panjang kereta keluar dari dalam rumah bangsawan. Yang terdepan adalah layar ukiran kayu cendana ungu dengan 12 panel milikku. Dulu Nyonya Tua Song bilang kamarnya kosong, jadi dia harus meminjamnya untuk pamer. Di belakangnya ada lukisan pemandangan dari dinasti sebelumnya yang diberikan ayahku. Song Yan bilang menggantungnya di ruang kerjanya akan terlihat berkelas. Lalu ada pohon karang yang dipersembahkan dari laut selatan, vas giok dari barat, dan kotak-kotak kain sutra kelas atas yang belum dibuka. Chunlan akhirnya keluar dari gerbang utama rumah Markis dengan senyum puas di wajahnya. Dia berkata dengan bersemangat, Lona sudah mengambilnya kembali. Awalnya Nyonya Tua ingin menghalangi, tapi kemudian langsung berbaring di tanah berguling-guling. Para pelayan menghindarinya. Dia sendiri berguling sampai lelah, dan dia duduk di tanah menangis meraung-raung, memaki sampai suaranya serak. Aku menjawab dengan datar, tidak ada gelombang di hatiku. Dia sepertinya teringat sesuatu, ekspresinya agak aneh, sedikit ragu. Ketika semua barang sudah dimuat ke dalam mobil, pengurus rumah tangga di rumah itu keluar dengan wajah sedih, menarik saya agar tidak pergi. Saya mengangkat mata bertanya padanya mau apa. Chunlan meniru nada bicara kepala pelayan itu, dengan hati-hati bertanya. Nona Jinglian, apakah obat perpanjangan umur bulan depan masih akan dikirim? Aku menyeringai dingin, bukan adikku, bukan urusanku. Saat ini, angin di sungai berhembus di wajahku, membawa uap air, dingin tapi nyaman. Dan aku berdiri di dek feri, melihat siluet kota semakin kecil di belakang, bersandar pada pagar sambil mengeluarkan sekeping uang perak, meniru para pemuda bebas dalam cerita, melemparkannya ke permukaan sungai. Pergi ke rumahmu, Cheng En Houfu. Pergi ke rumahmu, Song Yan. 10 tahun ini emas dan perak yang aku berikan, aku anggap memberi makan anjing dan hanya mendengar suara. Berbalik kembali ke kabin, Chunlan sudah merapikan kamar dan sedang menyeduh teh untukku. Aku duduk sambil memegang cangkir teh yang hangat, merasa seluruh tubuhku rileks dan kehidupan baru dimulai. Sementara itu, di Houfu Cheng En terdengar suara pecahan, sebuah mangkuk obat porselen biru berkualitas tinggi pecah di depan tempat tidur Song Qinglian. Song Qinglian batuk dengan sangat parah, wajahnya yang pucat berubah menjadi warna hati babi karena marah dan kekurangan oksigen. Apa ini makanan babi? Bawa pergi. Ginsang 100 tahun dan bunga salju Tianshan yang dulu digunakan untuk memperpanjang hidupnya sudah habis, tapi Buang berhenti hanya karena dia mengatakan bahwa keluarga Su telah melunasi semua biaya pengobatan, dan mulai sekarang pasien dari rumah Houfu tidak bisa dia tangani. Kepala pelayan di rumah itu tidak punya pilihan, jadi dia hanya bisa pergi ke toko obat biasa untuk mengambil beberapa bahan obat umum, dan hasil rebusannya adalah semangkuk cairan hitam dengan bau menyengat. Ketika Nyonya Tua Song masuk ke dalam ruangan, dia kebetulan melihat kekacauan itu, tetapi dia tidak merasa kasihan pada putrinya. Dia merasa kasihan pada mangkuk itu. Dia langsung duduk di lantai, mulai menepuk-nepuk pahanya sambil menangis keras. Anakku, kamu ini mau mengambil nyawaku? Si pembawa sial itu pergi, menguras habis harta keluarga. Sekarang bahkan uang untuk mengobatimu pun tidak ada. Bagaimana kita berdua bisa hidup? Dan para pelayan di rumah itu melihat dari jauh. Tidak ada yang berani mendekat. Siapa yang tidak tahu bahwa Nyonya Tua itu menangis miskin. Beberapa hari yang lalu dia bahkan menggadaikan sebuah peniti emas. Tetapi kemudian dia pergi menonton opera selama setengah hari dan membeli sekotak kue yang sangat mahal. Tetapi uang dari gadai itu bahkan tidak cukup untuk menutupi kekurangan beras di dapur. Sekarang semua orang di rumah itu gelisah. Uang bulanan tidak dibayarkan dan pembelian harian harus berutang. Pengurus dapur yang gemuk itu cemas hingga bibirnya melepuh. Dia berteriak dengan keras. Kalau tidak ada uang lagi, semua orang hanya bisa makan roti jagung. Keluhan sudah lama terdengar dari kamar pelayan hingga ke halaman para majikan. Namun di villa pinggiran kota, Song Yan hanya merasa terganggu oleh semua ini. Sementara dia bersandar di sofa mendengarkan Liu Ruyan bermain kecapi. Suara kecapi yang merdu, wanita cantik seperti giok, inilah kehidupan yang dia inginkan.
Seorang pelayan buru-buru mengantar surat dari rumah. Dia membukanya dan melirik sekilas, alisnya langsung berkerut. Dia meremas kertas surat itu menjadi bola, lalu melemparkannya ke lantai. Liu Ruyan berhenti bermain musik, berjalan mendekat dengan lembut memijat pelipisnya. Kakak Yan, lagi-lagi khawatir tentang urusan keluarga. Apakah kakak perempuan terlalu keras? Song Yan tertawa dingin. Dia seorang wanita pedagang. Tanpa aku, dia bukan apa-apa. Hanya sedang marah. Ingin aku membujuknya saja. Biarkan saja. Tidak sampai setengah bulan, dia sendiri akan kembali dengan malu. Liu Ruyan menundukkan matanya. Tapi saya dengar kali ini kakak membawa semua mas kawin, bahkan tidak meninggalkan batu tinta dari dinasti sebelumnya di ruang kerja Anda. Wajah Song Yan seketika berubah. Uang hilang, dia bisa tidak peduli hanya karena dia merasa aku akan mengirimkannya kembali. Tetapi barang-barang dia ambil itu adalah hal lain, terutama barang-barang yang biasa dia gunakan untuk menunjukkan selera dan identitasnya. Maka dia tiba-tiba mendorong Liu Ruyan. Perampok pencuri, putri pedagang yang tidak berpendidikan. Dia ingin kembali ke Jiangnan, menjadi orang kaya. Mimpi, saya adalah suaminya. Barang-barangnya adalah barang saya. Pasar di Jiangnan adalah tempat yang penuh dengan kehidupan. Saya sedang berdiri di depan toko sutra baru milik keluarga, memeriksa sekelompok kain brokat yang baru tiba bersama manajer toko. Manajer toko memegang sepotong kain, wajahnya penuh senyum, dan dengan hormat mulai berbicara. Tuan, Anda lihat kualitas barang ini benar-benar yang terbaik. Aku mengangguk, baru saja ingin mengatakan sesuatu, tiba-tiba pegangan tanganku digenggam seseorang. Buku catatan di tangan jatuh ke tanah dengan suara keras. Ketika saya mengangkat kepala, saya melihat wajah Song Yan yang penuh dengan kesedihan dan kemarahan. Dia menjadi kurus dan gelap, tampak berantakan. Siapapun tidak akan mengenali bahwa dia adalah Hou Cheng'en yang pernah memukau semua orang dengan bakatnya. Dia berbisik marah, menyuruh saya pulang, bertanya apakah saya sudah cukup membuat keributan. Ibu sakit, Qing Lian hampir tidak bisa bertahan, dan kamu mengambil semua uang keluarga. Betapa kejamnya hatimu. Tetapi dia mulai meninggikan suaranya, takut orang-orang di sekitarnya tidak mendengar. Para warga sekalian, tolong nilai, wanita ini adalah istri saya, nyonya besar dari rumah tangga Cheng En Ho. Sekarang dia meninggalkan suami dan rumah, tidak setia, membawa lari harta keluarga, dan membuat ibu serta adik perempuan saya tidak punya uang untuk berobat. Nyawa mereka terancam. Oleh karena itu, saya mencarinya dari ibu kota, hanya ingin membujuknya pulang, tetapi dia begitu berhati batu. Sepatah dua patah kata diucapkan dengan suara yang penuh emosi, penuh semangat. Benar saja, tatapan orang-orang di sekitar berubah. Bisik-bisik mulai terdengar. Kebanyakan mengatakan aku tidak bijaksana, terlalu kejam. Bagaimanapun dalam dunia ini, suami adalah pemimpin istri. Dia memegang kebenaran. Aku tersenyum. Dia mengira aku masih Suan King yang bisa dia kendalikan. Aku dengan tenang memanggil Chunlan. Chunlan yang berdiri di belakangku tanpa ekspresi berjalan mendekat. Dia memegang sebuah gulungan panjang yang diikat dengan tali sutra, tampak cukup berat. Song Yan memandang kami dengan waspada. Kamu mau apa? Aku mengabaikannya, memberi isyarat pada Chunlan untuk membuka gulungan itu. Segera Chunlan berjalan ke tanah kosong di tengah pasar, membuka tali sutra. Dia melemparkan salah satu ujung gulungan itu ke tanah. Gulungan itu bergulir dengan suara gemerisik, terbuka sepanjang jalan, penuh dengan tulisan kecil berwarna hitam, bergulir dari ujung jalan ke ujung lainnya. Semua orang tertegun melihatnya. Saya menaikkan suara, kamu bilang saya membawa kabur harta keluarga. Baiklah, mari kita hitung di depan semua orang. Saya membuka buku catatan dan membaca dari gulungan panjang itu. Tahun pertama pernikahan, rumah tangga Hu kekurangan 30.000 tael. Saya menggunakan mas kawin untuk menutupi. Pada tahun yang sama, untuk Nyonya Tuasong membeli perhiasan mutiara dari Laut Selatan, menghabiskan 800 tael. Untuk Nona Song Qinglian memanggil tabib istana untuk memeriksa nadi, membeli ginseng 100 tahun, menghabiskan 1.200 tael. Untuk Song Yan mengganti seluruh perabot kayu cendana ungu di ruang belajar, menghabiskan 3.000 tael. Suara saya mengucapkan angka demi angka. Tahun ketiga pernikahan, Nyonya Tuasong tertarik pada sebuah villa di pinggiran kota. Saya membelinya dengan biaya 15.000 tael. Tahun kelima pernikahan, Nona Song Qinglian merasa sumpah di rumah, ingin pergi ke Jiangnan untuk berobat, menyewa perahu hias. Sepanjang perjalanan menghabiskan total 8.000 tael. Menikah tahun ke-8, Song Yan, kamu menjalin hubungan dengan orang baru. Untuk mempererat hubungan, kamu memberikan sebuah lukisan dari dinasti sebelumnya. Aku mengambilnya dari gudang keluarga Su, harga pasar 30.000 tael. Aku mengangkat kepala, menatapnya tajam. 10 tahun totalnya 173 juta tael perak, 5 juta tael emas, belum termasuk barang antik, lukisan, sutra, dan obat-obatan langka. Song Yan, apakah ini harta keluargamu atau mas kawin Suan King? Seluruh tempat menjadi sunyi senyap. Semua mata beralih dari diriku ke arah Song Yan. Bibirnya bergetar, suaranya berubah nada. Kamu bicara omong kosong. Aku tertawa dingin, melemparkan buku catatan di tanganku ke arahnya. Setiap catatan di dalamnya ada tanda tanganmu sendiri, dan juga cap pengurus rumah tangga Hou Fu. Lihat sendiri mana yang aku omong kosong. Namun, dia mundur terus seolah-olah tersengat. Kerumunan menjadi heboh. Ya ampun, 10 tahun lebih dari 1 juta tael, benar-benar menganggap orang lain sebagai tambang emas. Apa itu Cheng En Ho? Menurutku lebih seperti Ho yang bergantung pada istri, tidak punya kemampuan sendiri, sepenuhnya bergantung pada istri. Sekarang istri tidak memberi uang, malah datang untuk membuat keributan. Benar-benar bukan seorang pria. Tuduhan dan ajakan mengalir deras ke arah Song Yan. Dia ingin membela diri, tetapi melihat buku catatan yang panjangnya tak berujung itu, dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Akhirnya, dia terhuyung-huyung membuka jalan di antara kerumunan dengan suara tawa dan cemoohan, hampir seperti melarikan diri. Song Yan lari, tetapi kerumunan tidak bubar. Seorang pria tua gemuk membuka jalan di antara kerumunan, berjalan mendekat, dan memberi hormat kepada saya. Dia berbicara dengan sopan. Anda pasti adalah putri sulung keluarga Su. Saya bermarga Zhang. Sudah 30 tahun berbisnis barang kering di Jalan Nanhuo. Dia merasa kagum. Hari ini, saya benar-benar membuka mata. Saya mengangguk padanya sebagai balasan. Tuan Zhang terlalu sopan. Dia melambaikan tangan. Tidak usah sungkan, tidak usah sungkan.
Pria seperti ini yang bergantung pada wanita dan masih begitu sombong sudah sering saya lihat. Tapi seperti Nona Su yang mengungkapkannya satu persatu benar-benar memuaskan. Begitu dia mengatakan ini langsung ada yang setuju di sekitarnya. Benar, ini bukanlah seorang bangsawan, melainkan serigala berbulu domba. Nona Su ini menghitung lebih jelas daripada pegawai bank kami. 10 tahun lebih dari 1 juta tael. Wah, ini harus seberapa besar kekayaan untuk bisa menutupi sebanyak ini. Saya tersenyum, hari ini yang saya ungkapkan bukan hanya keluhan, tetapi juga kekuatan finansial keluarga Su dan kemampuan saya. Angin timur ini tidak dimanfaatkan, sayang sekali. Saya berdehem, suara saya tidak besar, tapi cukup untuk didengar oleh orang-orang yang mengelilingi. Saudara-saudara sekalian, hari ini membuat kalian melihat lelucon, namun karena semua sudah di sini, saya juga ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk secara resmi mengatakan sesuatu. Saya berhenti sejenak, melihat semua mata tertuju pada saya, lalu dengan serius berkata, mulai hari ini keluarga Su yang berakar di Jiangnan resmi kembali. Satu kalimat seperti batu, dilemparkan ke dalam kolam. Keluarga Su yang mana? Masih bisa yang mana lagi? Keluarga Su, pedagang kapal dan sutra terbesar di Jiangnan pada masa itu. Saya ingat keluarga mereka pergi ke ibu kota, bukan? Saya tersenyum dan melanjutkan. Betul, itu ayah saya yang dulu bingung. Dia pikir dengan bergantung pada keluarga bangsawan bisa membuat keluarga kami bersinar. Hasilnya adalah daftar mas kawin saya yang panjangnya belasan halaman ini. Kerumunan orang tertawa terbahak-bahak. Ayahku sudah tiada. Sekarang di keluarga Su, aku yang memutuskan. Aku, Suan King, hari ini menyatakan bahwa jika keluarga Su ingin berbisnis, kami akan melakukannya dengan jujur, hanya mengandalkan kemampuan untuk menghasilkan uang, bukan mengandalkan nama besar seorang bangsawan. Aku memiliki perkebunan teh dan kebun berbagai terbaik di Jiangnan, serta armada kapal tercepat, tetapi aku tidak bisa menangani seluruh bisnis di Jiangnan sendirian. Oleh karena itu, saya melihat ke arah Tuan Zhang, serta beberapa orang di sampingnya yang jelas juga adalah bos. Mulai bulan depan, armada kapal keluarga Su saya bersedia berbagi jalur pelayaran dengan kalian semua. Bagi mitra yang ingin bergabung, sutra dan teh keluarga Su saya akan diberikan dengan harga terendah. Begitu kata-kata ini keluar, kerumunan benar-benar heboh. Berbagi jalur pelayaran, ini bisa menghemat berapa banyak uang. Barang keluarga Su diberikan dengan harga terendah, itu adalah komoditas yang sangat berharga dan sulit didapat. Pemilik Su ini benar-benar berani. Para pedagang yang tadi hanya merasa simpati dan menonton keramaian, kini mata mereka semua bersinar. Manajer Zhang begitu bersemangat hingga wajahnya memerah. Dia melangkah maju, berbicara dengan penuh semangat. Apakah benar apa yang dikatakan pemilik Su? Saya mengangkat dagu menatapnya. Saya Suaning mengatakannya di hadapan semua orang tua dan saudara di Jiangnan. Tentu saja benar. Saya hanya bertanya satu hal, Manajer Zhang, apakah Anda akan melakukan bisnis ini atau tidak? Dia menepuk pahanya dengan suara lantang dan bersemangat berkata, lakukan, kenapa tidak? Ini benar-benar seperti rezeki nomplok. Bosu, saya Lao Zhang yang pertama bergabung. Saya juga ikut, hitung saya 1. Seketika suara setuju bergema. Saya meminta Chunlan untuk menyimpan gulungan yang menakutkan itu. Di tengah pujian dari Bosu, saya kembali ke halaman belakang toko sutra. Setelah sibuk seharian, akhirnya situasi benar-benar terbuka. Pada saat itu, seorang pelayan kecil yang bertanggung jawab atas berita di ibu kota bergegas masuk, menyerahkan sepucuk surat. Saya membuka surat itu dan dengan cepat membacanya sekilas. Surat itu mengatakan bahwa beberapa vas antik dari rumah Markis Cheng'en muncul di Pegadaian hari ini. Karena kehabisan bahan obat berharga, kondisi penyakit Song Qinglian memburuk. Dia menangis dan membuat keributan di rumah, memecahkan banyak barang, dan Nyonya Tua Song terkena stroke karena marah. Aku meletakkan surat itu, mengambil cangkir teh, dan dengan lembut meniup daun teh yang mengapung. Ini baru permulaan, pertunjukan baru saja dimulai. Dan bisnis di selatan seperti sungai yang terbuka oleh banjir, tiba-tiba hidup. Setelah pengumuman disebar, keesokan harinya ambang pintu toko sutra hampir rata diinjak. Manajer Zhang membawa rekan-rekannya yang berbisnis barang selatan dan utara, masing-masing membawa uang kertas. Mata mereka bersinar karena mereka takut terlambat dan ketinggalan kesempatan ini. Saya tidak bersikap sopan dengan mereka. Kontrak disusun satu persatu. Saudara kandung pun harus jelas dalam urusan uang. Setelah 10 tahun kacau, keluarga Su akhirnya memiliki aturan lagi di tangan saya. Sore itu, saya sedang melamun menatap peta rute armada kapal baru di halaman belakang ketika pelayan kecil dari ibu kota berlari masuk lagi. Wajahnya penuh debu dan sedikit kegembiraan yang tak bisa disembunyikan. Bahkan belum sempat minum air, suaranya ditekan rendah. Nona, ada masalah besar di rumah bangsawan. Saya mengangkat mata melihatnya tanpa bicara, memberi isyarat agar dia melanjutkan. Dia terengah-engah. Setelah Anda pergi, para penagih hutang itu seperti lalat yang mencium bau darah. Mereka semua berbondong-bondong ke sana. Apapun yang bisa dijual seperti meja, kursi, dan hiasan, bahkan batu-batu yang terlihat bagus di taman belakang pun tidak luput. Bahkan sebagian besar pelayan di rumah itu melarikan diri. Yang tersisa pun merasa cemas. Selain itu, rumah itu sekarang menjadi bahan tertawaan terbesar di ibu kota. Semuanya sesuai dengan perkiraan. Di mana Songyan? Sudut mulut pelayan kecil itu melebar hingga ke telinga. Dia menjelaskan bahwa pada awalnya Tuan Ho ingin menghentikan, tetapi akhirnya dia ditunjuk hidungnya dan dicaci sebagai pecundang yang hanya mengandalkan orang lain. Dicaci bahwa jika tidak bisa mengeluarkan uang, jangan berpura-pura menjadi Tuan Ho. Dia marah sampai wajahnya pucat. Akhirnya hanya bisa melihat barang-barang dibawa pergi. Yang paling menarik adalah adiknya. Begitu obat Song Qinglian terhenti, dia tidak bisa bertahan. Dan ketika Hoye pulang dengan perasaan kesal dari luar, dia mulai membuat keributan, sehingga dia memecahkan vas Jun di samping tempat tidur. Pada saat itu, Hoye langsung meledak. Saya bisa membayangkan pemandangan itu. Songyan adalah orang yang paling menjaga harga diri. Dia dipermalukan oleh para penagih hutang di luar, tetapi pulang ke rumah masih harus menghadapi kekacauan ini. Saya mengangkat cangkir teh di samping saya. Sudah dingin saat disentuh. Lalu, pelayan itu menambahkan, Nyonya Tua mendengar keributan, datang dengan tongkatnya dan memarahi Song Qinglian karena tidak berbakti. Kakak beradik itu sedang bertengkar hebat. Song Qinglian mengambil sesuatu dan melemparkannya ke arah Hoye, tetapi tidak kena, malah mengenai Nyonya Tua, sehingga Nyonya Tua langsung jatuh, mulut dan matanya miring, tidak bisa bicara. Dokter sudah memeriksanya, katanya terkena stroke, setengah tubuhnya tidak bisa bergerak. Saya meletakkan cangkir teh. Hukum karma memang nyata. Ternyata benar, tidak ada satupun dari mereka yang bisa lari. Tapi saat saya pikir itu semua berita yang ada, pelayan itu dengan hati-hati berkata lagi, Nona, ada satu hal lagi tentang Liu Ruyan. Kabarnya, begitu ada masalah di rumah bangsawan, Nona Liu di villa pinggiran kota mulai diam-diam menjual perhiasan dan permata yang diberikan oleh Tuan Ho.
Liu Ruyan mulai menjual perhiasan. Hal ini sama sekali tidak mengejutkan. Seorang yang bisa menghabiskan uang istri orang lain dan di luar sana bermesraan dengan suami orang selama belasan tahun bisa jadi orang baik-baik. Trik lemah lembut dan tampak menyedihkan yang dia mainkan hanya bisa menipu orang bodoh seperti Song Yan yang pikirannya penuh dengan angan-angan romantis. Ketika berita tentang kejatuhan keluarga Hou sampai di villa pinggiran kota, reaksi pertama Liu Ruyan mungkin bukan khawatir tentang kakaknya Yan, melainkan menghitung berapa banyak uang yang bisa dia dapatkan dari menjual perhiasan emas dan peraknya. Apakah cukup untuk mencari pelindung baru? Benar saja, tidak lama kemudian berita baru datang dari ibu kota. Dikatakan bahwa Song Yan di rumah sangat stres setelah disiksa oleh ibunya yang serakah dan adiknya yang tidak berguna hingga tidak berbentuk. Akhirnya dia teringat pada adik perempuannya yang pengertian, Ruyan, dan pergi ke villa di pinggiran kota. Dia mungkin ingin mencari sedikit penghiburan dari bunga pengertian itu. Ketika melihatnya, Liu Ruyan menangis seperti bunga pir di tengah hujan, memeluknya erat-erat. Tetapi yang dia katakan hanyalah, "Kakak Yan, kenapa kamu jadi kurus begini? Semua ini salah Ruyan. Ruyan tidak berguna, tidak bisa membantumu." Dia memerankan sosok wanita yang penuh cinta dengan sangat sempurna. Dia mengatakan kepada Song Yan bahwa dia tidak takut menderita, bersedia menemaninya untuk bangkit kembali. Dia juga mengatakan bahwa dia mengenal seorang paman jauh yang memiliki sedikit koneksi di daerah dan asalkan mengeluarkan sedikit uang untuk mengurusnya, dia bisa mendapatkan pekerjaan untuk Song Yan dan juga bisa membuat mereka menjauh dari tempat penuh masalah di ibu kota, memulai kembali. Oleh karena itu, Song Yan yang bodoh ini langsung mempercayainya. Ketika dia diusir dari rumah bangsawan olehku, sebenarnya dia masih menyimpan beberapa lembar uang perak dan beberapa keping emas dan perak. Itu adalah uang pribadinya yang terakhir. Dia memberikan semua ini bersama dengan beberapa barang berharga terakhir yang disembunyikan di villa yang tidak ditemukan oleh penagih utang kepada Liu Ruyan, memintanya untuk mengurus semuanya dan dengan penuh harapan menunggu kabar baik dari Liu Ruyan di villa. Namun yang dia terima adalah sebuah surat yang bertuliskan, "Kita tidak berjodoh di kehidupan ini, semoga bisa berlanjut di kehidupan berikutnya. Pokoknya uangnya sudah saya ambil, saya menghilang. Jaga dirimu sendiri." Kabarnya setelah membaca surat itu, Song Yan langsung muntah darah. Dia mengamuk di villa, terus-menerus mengumpat. Sedangkan Liu Ruyan nasibnya juga tidak jauh lebih baik. Dia mengambil uang yang ditipu dari Song Yan, memang pergi mencari hubungan yang lebih baik, tertarik pada pejabat baru di Kementerian Personalia, seorang pria tua yang istrinya sudah meninggal, menggunakan trik lama, membaca puisi dan bermain kecapi, mencoba merayunya. Tapi dia lupa, sekarang dia bukan lagi gadis berbakat yang bersembunyi di villa dengan latar belakang yang bersih, dan urusannya dengan keluarga Hou Chengan sudah menyebar ke seluruh ibu kota setelah konfrontasi di pasar Jiangnan. Dan pejabat tinggi itu juga bukan orang bodoh, dia sedikit menyelidiki dan langsung tahu siapa dia sebenarnya, lalu dia merobek puisi yang ditulisnya di depan umum dan menyuruh orang untuk mengusirnya dari rumah. Sebuah barang yang sudah rusak oleh orang lain, berani-beraninya mengotori pintu rumahku. Sejak saat itu, Liu Ruyan benar-benar menjadi bahan tertawaan di ibu kota. Namanya tercemar, uangnya hampir habis, dan tidak ada lagi keluarga terhormat yang mau menerimanya. Terakhir kali mendengar dia demi bertahan hidup masuk ke gang hiburan paling rendah, bunga teratai putih yang dirawat dengan hati-hati oleh Song Yan selama 10 tahun ini, akhirnya jatuh ke lumpur dan diinjak-injak. Setelah mendengar semua ini, hatiku tidak bergejolak. Kupikir Song Yan setelah pukulan ini mungkin akan benar-benar hancur, tetapi aku masih meremehkan ketidakmaluannya. Hari itu saya sedang mempertimbangkan berapa banyak bonus yang akan diberikan kepada para manajer toko pada akhir tahun. Pelayan dari ibu kota itu tiba-tiba berlari masuk dengan tergesa-gesa. Ekspresi di wajahnya untuk pertama kalinya tidak menunjukkan rasa senang atas kesulitan orang lain, melainkan penuh dengan kepanikan, terengah-engah hingga tidak bisa berbicara dengan lancar. "Nona, ada masalah. Song Yan melaporkan Anda ke kantor pemerintahan Chuntian." Pena merah di tangan saya berhenti. Saya terkejut melaporkan saya. Pelayan itu masih menangis dan meretak. "Nona, dia menuduh Anda mencuri harta keluarga. Dia bilang semua properti atas nama Anda seharusnya milik rumah bangsawan." Aku tidak berbicara, perlahan meletakkan pena di rak pena. Aku mengenal Song Yan selama 10 tahun. Di balik penampilannya yang sopan dan elegan tersembunyi betapa egois dan dinginnya dia. Aku tahu dengan jelas, tetapi aku benar-benar tidak menyangka seseorang bisa seberani ini. Liu Ruyan menipunya hingga uang terakhirnya habis dan melarikan diri. Rumah bangsawan itu dikosongkan oleh para penagih utang. Ibunya terkena stroke, adiknya hancur. Setiap kejadian ini, jika dia masih memiliki sedikit keberanian, dia seharusnya mencari tempat untuk mengubur dirinya sendiri, bukan malah pergi ke kantor pemerintah dan menggigit balik orang yang telah merawatnya selama 10 tahun. Saya berbicara pelan, begitu menyebutkan mas kawin saya, itu seharusnya menjadi milik umum keluarga bangsawan. Dia benar-benar berpendidikan, bahkan bisa memikirkan kata-kata seperti itu. Saya menghabiskan uang 10 tahun untuknya adalah wajar, tetapi ketika saya bercerai dan mengambil kembali barang milik saya sendiri, itu dianggap pencurian. Rupanya saya, Su Wangqing, hanyalah bank berjalan dengan kaki, dan dia hanya boleh menyimpan tanpa boleh menarik. Pelayan itu melihat saya seperti ini. Dia cemas dan menghentakkan kakinya. "Nona, Anda masih bisa tertawa." Dengar-dengar dia menggunakan status marki. Setiap hari duduk di depan kantor pemerintah. Setiap kali melihat pejabat dia menangis dan bersin, dia mengatakan betapa kejamnya Anda, mengambil harta keluarga, membuat keluarganya hancur, bahkan tidak bisa membayar obat untuk ibunya yang tua. Gubernur Jiangnan dibuat pusing olehnya. Saya dengan tenang berkata, "Dia bukan menginginkan uang, dia hanya ingin nyawaku. Yang dia inginkan bukanlah beberapa toko itu. Dia ingin menyeretku kembali ke dalam lumpur, membuatku seperti dia, tercemar nama baik dan tidak memiliki apa-apa. Dia sendiri tidak bisa bangkit lagi, jadi dia ingin menarik semua orang ke dalam masalah." Saya menoleh melihat pelayan kecil yang penuh keringat. Tidak perlu panik, langit tidak akan runtuh. Pelayan itu tertegun. Saya berjalan kembali ke meja. Saya memerintahkan untuk menyimpan semua buku catatan kita, terutama beberapa kwitansi pinjaman yang ditandatangani olehnya, dengan sangat hati-hati dan menugaskan seseorang untuk menjaganya. Selain itu, cari beberapa pelayan yang sudah dipecat dari rumah bangsawan sebelumnya. Pilih yang bisa dipercaya, beri mereka makanan dan minuman yang baik. Katakan saja saya ingin mendengar cerita lama dari ibu kota. Aku berhenti sejenak menatapnya. Aku akan memberitahu para manajer kita. Bisnis tetap berjalan, dan semakin besar badai, kapal keluarga Su kita harus berlayar semakin stabil.
Song Yan ingin menggunakan pemerintah untuk menekan saya, ingin menggunakan opini publik untuk menghancurkan saya. Dia pikir dia masih menjadi Cheng Ho yang tinggi dan berkuasa, yang dengan satu kata bisa membuat pejabat lokal bekerja untuknya. Tapi dia lupa, ini adalah Jiangnan, tempat keluarga Su saya telah berakar selama 100 tahun. Di sini uang lebih berguna daripada gelar kosongnya. Saya sedang berpikir, dari pintu gerbang halaman terdengar keributan. Seorang petugas berpakaian resmi, di tangannya ada selembar surat dengan cap besar dari kantor pemerintahan. Suan King menerima surat itu. Di ruang sidang, saat palu diketuk seluruh dunia menjadi hening. Saya berdiri di bawah aula melihat Song Yan. Dia mengenakan jubah panjang yang sudah pudar warnanya, wajahnya marah dan cemas. Dia tidak melihat saya, hanya berbicara dengan penuh semangat kepada Tuan Futai di aula, dengan suara dan air mata yang mengalir. Aku dan keluarga Su telah menikah selama 10 tahun. Suami istri seharusnya satu kesatuan. Harta mas kawin atas namanya yang masuk ke dalam rumah tangga bangsawan tentu saja menjadi milik umum rumah tangga bangsawan. Sekarang dia dengan berani bercerai, membawa pergi semua harta keluarga, dan membuat seluruh keluarga bangsawan tidak bisa melanjutkan hidup. Ibu tua tidak punya uang untuk berobat, terbaring menunggu ajal. Tindakan semacam ini apa bedanya dengan pencuri? Dia berbicara dengan penuh emosi, tetapi kata-kata suami istri adalah satu yang keluar dari mulutnya benar-benar cukup ironis. Sementara itu, Tuan Gubernur mengelus janggutnya, tampak bingung. Di satu sisi ada markis turun-temurun, di sisi lain ada saya, putri seorang saudagar kaya yang dikenal di seluruh Jiangnan. Jelas dia tidak ingin menyinggung salah satu pihak. Dia memandang saya, Nona Su, apa yang dikatakan oleh Cheng Ho? Apakah Anda punya pembelaan? Saya tidak membela diri, hanya membungkuk sedikit. Suara saya tenang. Tuan, saya tidak pandai berbicara. Biarkan barang-barang ini yang berbicara. Saya bertepuk tangan. Dua pelayan mengangkat sebuah peti kayu berat ke atas aula dan meletakkannya dengan bunyi keras di lantai. Peti itu dibuka. Di dalamnya terdapat buku-buku catatan yang tersusun rapi, tumpukan demi tumpukan, menumpuk seperti gunung kecil. Wajah Song Yan seketika berubah. Saya dengan tenang menyatakan, ini adalah semua catatan keuangan selama 10 tahun saya menikah masuk ke dalam rumah tangga Ho. Dari pembelian sehari-hari di Ho Fu seperti 1 batang daun bawang dan 1 kepala bawang putih, hingga pembelian 1 tusuk konde mutiara oleh Nyonya Tua Song, sampai obat-obatan langka yang digunakan setiap bulan oleh Nona Song Qinglian untuk memperpanjang hidupnya. Setiap pengeluaran dicatat. Saya menoleh untuk pertama kalinya menatapnya dengan serius. Berani tanya kepada Tuan Ho, apakah selama ini ada pemasukan 1 sen pun ke dalam Ho Fu? Bibirnya bergetar tak bisa berkata-kata, dan saya tidak memberinya kesempatan untuk bernapas. Saya mengeluarkan beberapa lembar kertas dari lengan baju dan menyerahkannya. Silakan lihat Tuan, ini adalah surat utang yang ditandatangani langsung oleh Tuan Ho. Tuan Futai menerima dan melihat satu persatu, alisnya semakin berkerut. Song Yan dengan tulisan tangannya sendiri meminjam 50.000 tael perak dari Suan King untuk memperbaiki villa, dan meminjam 80.000 tael perak untuk membeli barang-barang untuk Liu Ruya. Suara prefek bergema di ruang sidang, setiap kata seperti tamparan di wajah Song Yan. Dia seperti orang gila ingin menerjang ke depan, tetapi ditahan erat oleh petugas. Palsu, semuanya palsu. Saya tersenyum lalu melanjutkan berbicara kepada Tuan Gubernur. Tuan, suami istri memang satu kesatuan, tetapi aturan keluarga Su adalah saudara kandung harus jelas dalam urusan keuangan. Setiap kali Tuan meminta, saya selalu memintanya menulis surat utang hitam di atas putih, hanya untuk memiliki bukti di masa depan. Dan ternyata hari ini benar-benar berguna. Setelah selesai berbicara, saya berteriak keluar aula, bawa saksi. Segera, beberapa pelayan yang kurus dan berpakaian lusuh dibawa masuk. Mereka adalah orang-orang yang dulu dipecat dari rumah Ho Fu. Begitu melihat Song Yan, mereka ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi saya memberi mereka tatapan yang menenangkan. Kalian tidak perlu takut, ceritakan kepada Tuan Hakim apa yang kalian lihat dan dengar di Ho Fu. Seorang pelayan tua gemetar dan berlutut, mulai berbicara sambil menangis mengatakan, hamba tua ini melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Nyonya tua menggadaikan sepasang giok dari mas kawin Nyonya besar, hanya untuk membeli perhiasan barat baru untuk teman bermain kartunya. Seorang pelayan kecil lainnya juga menangis dan berkata, karena jumlah obat berkurang, Nona memecahkan layar salju giok karang yang diberikan oleh Nyonya besar, dan bahkan memaki Nyonya besar sebagai wanita pedagang rendahan, pantas diceraikan. Orang-orang yang menonton di sekitar ruang sidang ramai berdiskusi, pandangan yang diarahkan padanya lebih tajam dari ejekan dan pisau. Dan Tuan Futai dengan keras meletakkan beberapa surat utang itu di atas meja. Suaranya tidak lagi sopan, hanya tersisa kewibawaan yang dingin. Song Yan, apakah kamu tahu dosamu? Dia menatap Tuan Futai, mulutnya terbuka seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak ada satu kata pun yang keluar. Wajah yang dulunya tampan itu kini hanya menyisakan keputusasaan. Suara Tuan Futai sedingin es. Song Yan, kamu menuduh Su mencuri harta sebenarnya adalah tuduhan palsu. Saya mengingat bahwa kamu pernah menjadi markis, tidak akan menuntut atas tuduhan palsu, tetapi kamu telah merampas mas kawin Su. Ini tidak dapat diterima baik secara hukum maupun moral. Dia berhenti sejenak, pandangannya menyapu kerumunan orang di bawah. Suaranya semakin tinggi. Saya memutuskan bahwa Suan King tidak bersalah, dan Song Yan harus segera mengembalikan semua mas kawin yang belum dijual. Adapun surat utang yang Anda tanda tangani sendiri, hitam di atas putih, sudah seharusnya. Utang harus dibayar, kasus ini selesai. Namun, seluruh tubuh Song Yan seperti kehilangan tulang, lemas dan jatuh. Dia ditopang oleh 2 petugas, sehingga tidak langsung jatuh ke tanah. Matanya kosong, mulutnya terus menggumamkan sesuatu. Aku tidak bisa mendengarnya dengan jelas, dan aku juga tidak ingin mendengarnya dengan jelas. Berbalik di jalan yang secara otomatis terbuka oleh orang banyak, aku melangkah keluar dari ruang sidang. Sinar matahari menyilaukan, tetapi aku merasa nyaman.